Selamat datang di channel Kampung Wibu. Masih bersama saya, Cek Min. Kali ini kita akan membahas solo leveling chapter 139 sampai 140, di mana kita akan diperlihatkan ayah Yojinho yang sembuh dari penyakit tidur abadinya. Dan kita juga akan diperlihatkan hunter tingkat nasional yang terbunuh oleh para monark. Lalu, bagaimana cerita lengkapnya? Langsung saja kita mulai ceritanya versi Kampung Wibu. Nyonya Selner mengatakan Christopher akan terbunuh dalam waktu dekat. Menanggapi hal itu, Christopher berkata, "Nyonya Selner, aku belum melupakan apa yang sudah kau perbuat pada diriku. Tapi kita tidak cukup akrab untuk saling bertukar lelucon. Kau pikir aku ini siapa, ha?" Nyonya Selner menjelaskan bahwa beberapa hari ini ia bermimpi buruk tentang Christopher. Dan dalam mimpi itu, Christopher dikelilingi oleh orang-orang yang tidak ia kenal. Sambil menggertakkan giginya, Christopher berkata, "Kau jauh-jauh datang kemari untuk mengeluarkan omong kosong ini cuma karena sebuah mimpi buruk yang kau alami. Ada rumor mengenai sumber kemampuanmu. Kalau kekuatanmu itu berakar dari fakta bahwa kau dulunya adalah seorang dukun. Aku adalah hunter tingkat nasional. Siapapun tidak ada yang bisa membunuhku." Nona Selner menegaskan apa yang ada di dalam mimpinya itu pasti akan benar-benar terjadi. Terserah kau mau percaya atau tidak. Kemudian Christopher bertanya kepada Nona Selner, kalau memang benar itu benar-benar terjadi, siapa yang bisa menolongku? Nona Selner menjawab, ada satu orang yang bisa menolongmu, yaitu Hunter Sung Jinwo dari Korea. Mendengar itu, Christopher hanya bisa terdiam dan tidak menyangka dengan perkataan daripada Nona Selner. Scene berpindah ke dalam gate. Hunter Sung berkata dalam hatinya, "Aku sudah membunuh sang monark. Itu adalah pilihan yang tepat. Dia menggunakan tekanan kekuatan yang sangat mencekik, meskipun kekuatannya itu sedang disegel oleh rantai-rantai yang aneh. Apakah dia benar-benar pernah bebas berkelana ke seluruh dunia? Untung saja aku bisa mengungkap niat dia yang sebenarnya sebelum hal itu bisa terjadi. Aku harus menjadi lebih kuat." Berita tersebar dengan cepat ke seluruh dunia bahwa semua raksasa telah dimusnahkan. Terdapat perbincangan di media sosial bahwa ada hunter tingkat nasional baru yang telah muncul. Apa yang berbeda dari insiden Pulau Jeju adalah bahwa kali ini bukan hanya orang Korea yang memperbincangkan ini. Dan ya, Hunter Sung telah menjadi salah satu dari hunter tingkat nasional. Salah satu monster raksasa yang menyeberangi lautan menuju ke Cina berhasil dilumpuhkan oleh Hunter Liu Zigang dari Cina. Terlihat juga Ketua Asosiasi Hunter Jepang, Matsumoto, menyerahkan dirinya dan mengakui kesalahannya. Mungkin dia ingin mengambil semacam tanggung jawab atas tindakan meskipun tujuannya tidak jelas. Dan di belahan dunia lain, di negara bagian Maryland bagian timur Amerika, hunter Amerika yang berhasil menyelesaikan Gate Rank S bersiap-siap untuk pesta perayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Di sana terlihat juga hunter yang saling bertaruh untuk kematian Sung Jinwo tengah berbincang-bincang sampai pada akhirnya datanglah Thomas Andre dan berkata, "Oh, ternyata kalian di sana. Kalian belum melupakan taruhan kita, kan?" Di antara mereka ada yang berkata bertaruh rumah dan ada juga yang berkata tidak bertaruh apa-apa. Thomas Andre melihat salah satu dari mereka ada yang memakai dasi. Thomas Andre mengambil dasinya karena dialah yang memenangkan taruhan tersebut. Thomas langsung memakai dasi itu dan bertanya kepada asistennya, "Dasiku bagaimana?" Asistennya berkata,
terlihat mahal, tapi itu tidak cocok dengan kemeja bertema Hawaiimu. Lalu Thomas Andre membuang dasi itu dan berkata, "Aku pikir juga begitu." Asistennya juga menjelaskan, daftar guil yang berpartisipasi dalam konferensi guil internasional yang akan datang telah dirilis. Dan guil Ahjin dari Korea juga termasuk. Thomas Andre tersenyum dan berkata, berarti dia akan datang ke Amerika. Scene berpindah ke Jepang. Hunter Sung telah berhasil mensummon semua monster raksasa menjadi prajurit bayangannya. Pasukan militer yang melihat itu sangat kaget dengan kemampuan Hunter Sung Jinwoo. Yo Jin-ho tersenyum bangga dan bergumam, "Tidak mengejutkan, mereka semua kaget melihat kemampuan Hyung Nim untuk pertama kalinya." Tiba-tiba Hanekawa datang dan menghampirinya. Ia berkata bahwa ada telepon untuk Yo Jin-ho. Yo Jin-ho langsung mengambil telepon dan mengangkatnya. Ia sangat kaget mendengar ibunya berbicara dengan nada gemetar. Yo Jin-ho berpamitan kepada Sung Jinwoo bahwa ia akan kembali ke Korea karena ada masalah yang harus ia selesaikan. Yo Jin-ho naik ke helikopter dan langsung menuju ke tempat ayahnya berada. Sesampainya di Korea, ia disambut oleh asisten ayahnya dan berkata, "Tuan muda, sebelum Anda sampai ke tempat ketua berada, Anda harus mempersiapkan diri dulu." Ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan sampai pada akhirnya mereka sampai di sebuah rumah sakit. Yo Jin-ho sangat panik mengetahui ayahnya terkena penyakit tidur abadi. Ia merasa seolah-olah dirinya tidak berguna sama sekali. Sampai pada akhirnya asisten ayahnya memberikan sebuah catatan kepada Yo Jin-ho. Dan betapa kagetnya ia saat melihat isi dari catatan tersebut. Apa yang ada di dalam artikel itu adalah sesuatu yang disukai oleh ketua. Dan itu yang ia kerjakan sebelum ia tertidur. Apa yang tuan muda anggap selama ini itu semua tidaklah benar. Mendengar itu Yo Jin-ho menangis. Selama ini ia menyangka bahwa ayahnya sangat membencinya. Asisten itu juga menjelaskan, selama ini ketua tidak membenci Anda. Hanya saja ekspektasinya kepada Anda itu sebesar cintanya kepada Anda. Selesai berbicara, mereka berdua pun pergi meninggalkan rumah sakit. Dan tiba-tiba Sung Jinwoo datang ke dalam ruangan di mana ayah Yo Jin-ho berada. Dan ia menyembuhkan ayah Yo Jin-ho. Di luar rumah sakit, kakak dari Yo Jin-ho telah tiba, dan saat ia masuk, ia berpapasan dengan Hunter Sung Jinwoo. Saat masuk ke dalam ruangan ayahnya, ia menangis sangat histeris karena ayahnya yang terkena penyakit tidur abadi kini sudah sembuh. Para dokter yang ada di sana juga tidak menyangka dengan kejadian ini. Sedangkan di luar rumah sakit, terlihat Hunter Sung yang sedang berjalan dan berkata, "Ini mungkin terlalu awal, tapi selamat ulang tahun, Jin-ho." Setelah menyembuhkan ayah Jin-ho, Hunter Sung berencana kembali ke Jepang menggunakan skill Shadow Exchange. Namun sayangnya skill itu sedang mengalami cooldown. Hunter Sung tidak tahu harus melakukan apa, dan pada akhirnya ia berencana untuk mencari dungeon yang kosong tanpa pemilik. Scene berpindah ke Amerika Serikat. Terlihat Hunter Christopher sedang beristirahat. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu. Kemudian ia bangkit dari tidurnya dan hendak menuju ke ruangan tengah apartemen. Di sana tidak ada seorang pun. Dan pada akhirnya ia mengambil sebuah gelas dan memecahkannya, bertujuan agar suara pecahan tersebut ada yang merespon. Ia terus berjalan menelusuri apartemennya, sampai pada akhirnya ketika ia hendak menuruni sebuah tangga, terlihat ada makhluk yang seperti sosok manusia. Dan di belakangnya juga muncul sosok yang sama,
Ia bertanya, "Siapa kalian?" Salah satu dari mereka berbicara dengan bahasa Monak dan berkata, "Kau tidak akan bisa menolong siapapun kalau kau bertarung sambil menyelamatkan manusia." Christopher sangat kaget karena melihat sosok seperti manusia yang ada di depannya berbicara dengan bahasa monster. "Apa yang kau katakan?" "Diamlah, aku tidak berbicara denganmu, tapi aku berbicara kepada mereka yang ada di atas yang terhubung melalui dirimu. Jangan memerintahku." Tanpa basa-basi, Christopher langsung mengubah dirinya ke dalam mode tempur. Dua sosok yang ada di belakangnya sangat tidak menyangka dengan tubuh manusia masih bisa melakukan investasi tubuh spiritual. Dan pertempuran pun terjadi. Tiba-tiba apartemen daripada Christopher mengeluarkan api dan meledak sangat dahsyat. Scene berpindah ke Jepang. Hunter Sung yang sudah ada di Jepang ingin pulang kembali menuju Korea. Di tengah jalan ia disaksikan oleh ribuan para penduduk Jepang. "Rajaku, umatmu sedang menghormatimu. Mungkin Anda perlu mengayunkan tangan sebagai pengakuan atas itu." Hunter Sung menjawab, "Kau salah paham, Beru." Lalu Hunter Sung pun menaiki pesawat dan kembali ke Korea. Saat berada di dalam pesawat, Hunter Sung duduk di samping Adam White. Mereka saling berbincang-bincang hingga pada akhirnya Adam White menunjukkan sesuatu kepada Hunter Sung. Sesuatu itu adalah peristiwa kematian hunter tingkat nasional Christopher Wright. Adam menjelaskan bahwa api itu dipicu oleh Christopher Wright, salah satu hunter tingkat nasional. Butuh 1.800 pemadam kebakaran dan 14 hunter tipe mage top level untuk memadamkan apinya. Telah terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Saat mereka menemukan Christopher sudah dalam keadaan tewas. Dan orang yang dicurigai atas kejadian itu adalah ayah daripada Sung Jinwoo, Sung Ihwan. Adam pun memperlihatkan fotonya kepada Hunter Sung Jinwoo. Menanggapi itu, Hunter Sung sangat marah, menghancurkan laptop yang ada di depannya dan membuat Adam White tercekik kesakitan dengan skillnya. Ia berkata, "Apakah kau pikir ayahkulah pelakunya?" Sambil menahan kesakitan, Adam pun menjelaskan, Tidak begitu. Tapi kekuatan monster yang membunuh Christopher sama seperti kekuatan orang yang ada di dalam foto itu." Para bawahannya yang hendak menyelamatkan dihentikan oleh Adam White. Dan Adam White menjelaskan lagi bahwa ayah Hunter Sung Jinwoo keluar dari dungeon Amerika Serikat. Dan ia pun telah menghajar salah satu hunter rank S Amerika. Mendengar itu, Hunter Sung pun melepaskan Adam White. Lalu Adam White menjelaskan lagi bahwa Amerika Serikat secara diam-diam mencari orang yang ada di dalam foto itu. Dan saat konferensi internasional diselenggarakan, birokrat hunter Amerika Serikat akan memberitahukannya secara umum kepada para hunter yang ada di dunia. Dalam kejadian ini, Amerika Serikat telah kehilangan banyak kekuatan. Karena itu, siapapun dalangnya akan dicari kemanapun ia berada. Hunter Sung bergumam dalam hatinya, "Ayahku telah menghilang 10 tahun yang lalu. Tapi bagaimana mungkin ia kembali sebagai seorang monster?" Adam masih merasa merinding ketakutan. Ia bergumam dalam hatinya, "Jadi inikah kekuatan psikokinesis? Sungguh kekuatan yang mengerikan. Berbeda dengan sihir-sihir hunter level atas lainnya. Wajar saja, dia adalah hunter tingkat nasional yang ke-6. Aku harus segera memberitahukan tentang kekuatannya kepada ketua." Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di video berikutnya.